Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa kelas 11 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK Negeri 1 Muara Muntai. Mari kita belajar mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor. Dan kali ini pertemuan pertama untuk kompetensi dasar. 1. Memahami prinsip kerja dan merawat secara berkala mekanisme katup. Kemudian untuk indikatornya, 1. Menjelaskan dan memahami prinsip kerja mekanisme katup. 2. Memahami dan merawat secara berkala mekanisme katup. Kemudian untuk materi pokoknya yaitu prinsip kerja dan perawatan mekanisme katup. Bapak berharap para siswa masih mengingatnya ya. Jadi pada sistem klep atau katup ini di kelas 10 sudah pernah kita pelajari dan para siswa pun juga sudah pernah melihat bendanya langsung. Nah, di sini tinggal kita meneruskan. Katup atau klep. Nah, di sini letaknya ada di cylinder head. Bisa kita lihat bersama pada gambar berikut. Nah, di sini gambaran letak daripada katup atau klep atau nama tekniknya disebut valve. Nah, di situ disebutkan ada rocker arm, ada camshaft, ada rocker arm shaft, ada exhaust valve dan intake valve. Nah, disitulah intake valve dan exhaust valve lah disebut klep atau katup. Selanjutnya kita perjelas lagi. Nah, gambar berikut ini menunjukkan letak daripada valve atau klep. Ya, di sini terletak pada cylinder head. Nah, komponen yang melekat pada valve atau klep ini ada valve cotter, ada spring retainer, ada valve spring, ada yang outer maupun yang inner atau yang luar maupun yang dalam. Kemudian ada stem seal atau orang umum menyebutnya seal klep ya. Kemudian ada spring seat, ada valve gate dan valve seat. Nah, disitulah letak dan komponen yang melekat pada valve atau klep yang posisinya berada di cylinder head. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai katup. Katup itu memiliki fungsi yaitu untuk membuka dan menutup intake atau exhaust port. Ya. Katup terbuka sesaat karena ada dorongan dari rocker arm ketika cam berputar. Lalu menutup kembali karena ada gaya berlawanan dari pegas katup untuk menjaga ruang pembakaran kedap udara. Nah, para siswa paham ya, yaitu katup tadi. Selanjutnya, katup in dan X dimasukkan ke dalam peluncur katup yang dipasang di dalam kepala silinder. Katup ini bergerak dengan kecepatan tinggi pada suhu dan dalam kondisi bertekanan tinggi. Maka dari itu diperlukan material yang kuat, tahan panas, tahan aus, dan kedap udara. Didudukkan katup sehingga memiliki konduktivitas termal yang baik. Ya, paham? Itu tadi mengenai katup tadi. Bisa dilihat pada gambarnya bahwa katup itu sendiri terbagi beberapa bagian. Nah, ada stem end, ada cotter groove, valve stem, valve face, dan valve head. Selanjutnya ada pegas katup atau valve spring. Pegas katup berfungsi mencegah
kebocoran kompresi dengan menekan katup ke posisi tertutup. Beberapa model menggunakan pegas dengan pitch yang tidak sama, dan ada juga yang menggunakan pegas ganda, yang merupakan sepasang pegas atau pegas bagian dalam dan luar dengan konstan pegas yang berbeda. Pegas katup berulang kali mengembang dan mengkerut dengan kecepatan tinggi. Ketika mereka mengembang atau mengkerut, maka jarak main pada sisi penahan pegas lebih besar ketimbang sisi dudukan pegas. Ketika pegas dengan pitch atau jarak kerenggangan tidak sama digunakan, maka ujung dengan pitch yang lebih lebar atau ujung lebih ringan harus diinstal ke retainer. Dengan melakukan hal ini, berat inersia sekitar katup dapat dikurangi. Nah, itu tadi mengenai pegas katup atau valve spring. Selanjutnya ada penahan pegas. Nah, penahan pegas adalah komponen berbentuk cincin yang mempunyai lubang runcing atau miring atau taper di tengahnya, di mana valve cotter terpasang. Bisa dilihat pada gambarnya, seperti itulah yang disebut penahan pegas. Berikutnya yaitu ada valve cotter atau orang umum menyebutnya kuku macan atau pengunci. Valve cotter adalah komponen berbentuk baji yang menghubungkan penahan pegas dan katup. Komponen terdorong oleh penahan pegas karena gaya dari pegas, sehingga valve cotter menekan dan menahan tangkai katup. Untuk memasang atau melepas valve cotter diperlukan alat khusus yang didesain untuk menekan pegas katup atau valve spring kompresor. Bisa dilihat pada gambar yang kecil terbelah menjadi dua, itu disebut valve cotter, dan letaknya pun untuk mengunci valve. Dan berikutnya lagi ada dudukan pegas atau spring seat. Dudukan pegas atau spring seat berada antara pegas katup dan kepala silinder, dan mencegah kepala silinder aluminium bersentuhan dengan pegas yang dapat mengakibatkan keausan. Bisa dilihat pada gambarnya, yaitu dudukan pegas yang terletak pada silinder head, sehingga tidak terjadi gesekan secara langsung. Kita cukupi sekian dulu. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.